warahmatullahi wabarakatuh, siswa kelas 11 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Baik, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan mengenai jarak titik. Jarak titik ke ruas garis tadi sudah ya. Ini adalah contoh yang lainnya. Nanti anak-anak coba tentukan jarak ruas titik G ke garis CE. Titik G ke garis CE, kita punya titik G di sini, garis CE titiknya karena ini tidak terlihat sehingga putus-putus. Bagaimanakah jarak antara titik G ke ruas garis CE? Langkahnya sama ya anak-anak. Kita proyeksikan tegak lurus titik G ke ruas garis CE. Kira-kira akan kita peroleh mana ruas garisnya ya. Di sini langkahnya adalah di sini panjang lurusnya adalah 4, G ke CE, anak-anak buat garis bantu adalah GE sehingga terbentuk segitiga G CE. Jika anak-anak perhatikan ruas segitiga GCE adalah segitiga apa ya? Betul sekali, segitiganya adalah segitiga siku-siku karena GE tegak lurus GC. Kita akan menentukan titik G kita jatuhkan tegak lurus ke ruas garis CE akan jatuh di mana. Nah, kira-kira ya kita lukis saja di sini. Kita anggap ini tegak lurus ya. Kita sebut di sini adalah P. Nah, kira-kira jaraknya adalah yang mana? Iya, jaraknya adalah proyeksinya ini. G ke P itu adalah jaraknya. Bagaimana cara mencari panjang GP ini atau jarak titik G ke CE itu? Ya, anak-anak perhatikan di sini ya. Ini Ibu akan pastikan titik G itu tegak lurus titik G. Apakah benar titik G ini? Coba ini CE ya. Berarti kita lukis bersama di sini. Ibu akan lukis di sini ruas garisnya. Sebentar ya anak-anak ya. Ruas garisnya di sini Ibu akan lukis ruas garis CE. Nah, G ke CE kita lukis terlebih dahulu ruas garis CE-nya di sini. CE, C-nya ini, sedangkan E-nya adalah ini ya. Ini adalah CE. Selanjutnya G adalah di sini. Apabila anak-anak perhatikan di sini, coba kita buat bantuan. Oh, ini tidak pas gimana? Ini tidak pas ya. Kita buat ruas garis terlebih dahulu ya. Ruas garisnya adalah pas di sini dan pas di sini. Ini adalah CE. Selanjutnya kita akan buat segitiga GCE di sini ya. Di sini segitiganya adalah GCE. Apabila anak-anak perhatikan di sini coba, ini segitiga GCE itu adalah siku-siku di titik G, di titik G ini. Iya, ini akan coba Ibu putar. Nah, anak-anak boleh perhatikan ini segitiga GCE yang diarsir ini adalah siku-siku. Mengapa demikian? Karena sebenarnya dia itu berbentuknya itu adalah persegi panjang nih, anak-anak lihat ya. Jadi meskipun terlihatnya dia itu tidak siku-siku, tetapi sebenarnya dia itu adalah bentuk ACGE itu adalah persegi panjang ya anak-anak ya, karena ini efek dimensi 3. Dia adalah persegi panjang yang setiap titik sudutnya pasti siku-siku di sini. Nah, kita akan menghitung berapakah jarak G ke CE ini. Otomatis kita tarik tegak lurus ya. Tarik tegak lurus di sini dan kita hitung bersama. Ayo anak-anak, berapakah jarak antara G ke CE ini? Ya, kita buat dengan bantuan tadi, kita lukis segitiga, kita buat segitiganya di sini, segitiga siku-siku ya, tentunya tadi sudah kita tunjukkan. Segitiganya adalah segitiga siku-siku di sini G, di sini ini E, ini adalah C, siku-siku di sini. Nah, berapakah kita akan menentukan ini? Nah, ini kita sebut sebagai P. Kita akan mencari berapakah panjang garis P. Sedangkan ini siku-siku. Panjang garis CE karena CE itu adalah diagonal ruang kubus ABCDEFGH, sehingga panjang ruas garis CE atau diagonal ruang ini tentunya adalah 4 akar 3 langsung saja ya anak-anak ya. Sedangkan panjang GE karena GE itu adalah diagonal sisi, panjangnya adalah 4 akar 2. Ibu tulis di sini ini adalah 4 akar 2 dan di sini CE itu adalah diagonal ruang sehingga panjangnya adalah 4 akar 3
Sedangkan CG ini adalah rusuk, panjangnya adalah 4. Kita akan mencari panjang GP. Anak-anak perhatikan, segitiga siku-siku masih ingat luas segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Jika alasnya adalah di sini adalah CE, maka tingginya pasti ruas garis yang tegak lurus, yaitu GP. Sehingga luas segitiga bisa kita tuliskan di sini setengah dikali alasnya adalah CE, tingginya maka adalah GP yang tegak lurus. Jika alasnya adalah GE, alasnya adalah GE, kita ubah. Jika misalkan alasnya adalah GE, maka tingginya adalah tentunya GC yang tegak lurus dengan GE. GE alasnya sehingga tingginya adalah GC. Ingat, tinggi selalu tegak lurus dengan alas. Ya, kita sederhanakan setengahnya begitu. Panjang CE adalah di sini 4 akar 3. Panjang GP, kita akan mencari panjang GP-nya. Panjang GE adalah 4 akar 2. Panjang GC-nya adalah 4. Kita sederhanakan di sini 4 dibagi 4 habis ya anak-anak, sering dibagi sama dengan 1. Sehingga panjang GP-nya 4 akar 2. 4 dikali akar 2 adalah 4 akar 2 dibagi, ini masih ada akar 3. Ingat, merasionalkan, kita rasionalkan dengan dibagi akar 3, maka di sini adalah 4 akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6, akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Jadi, panjang GP-nya di sini, atau jarak titik G ke ruas garis CE adalah 4/3 akar 6. Ya, ini anak-anak ingat-ingat, jadi menentukan jarak titik ke ruas garis adalah memproyeksikan tegak lurus dengan garis tersebut. Ini adalah jaraknya dengan panjang 4/3 akar 6. Begitu. Kita lanjutkan ya, ini kita lanjutkan. Oh, itu segitiganya, ini segitiganya ya anak-anak ya. Ini tadi sudah sama CE siku-siku. Selanjutnya kita akan menentukan jarak titik ke bidang. Bagaimana menentukan jarak titik ke bidang? Langkahnya sama, hampir serupa dengan jarak titik ke garis, yaitu jarak titik ke bidang kita proyeksikan tegak lurus terhadap bidang. Selanjutnya hasil proyeksinya ini panjang A aksen ini adalah jarak dari titik A ke bidang tersebut. Langsung saja kita ke ini, misalkan ya, jarak titik F ke bidang ABCD. Misalkan ABCD ini panjangnya adalah 6 cm. Panjang titik F ke bidang ABCD yang mana tentunya ini ke bidang ini. Tentunya tinggal saja kita proyeksikan tegak lurus. Akan jatuh proyeksi tegak lurus di sini, tentunya ini siku-siku. Jaraknya adalah ruas garis BF. Ini adalah jaraknya. Misalkan titik G ke ruas garis ADHE sama G ke ADHE, jaraknya mana? Kita proyeksikan tegak lurus, maka jarak G ke ADHE adalah panjang ruas garis GH. Ayo kita berlatih soal di sini. Kita akan menentukan jarak titik G ke bidang BDG. Ya, segitiga BDG kita lukis terlebih dahulu. Ini adalah segitiga BDG. Kira-kira manakah jarak titik C ke BDG? BDG adalah segitiga ini. Ingat segitiganya ini ya. Jaraknya tentunya kita proyeksikan atau kita jatuhkan tegak lurus C ke bidang BDG. Langkahnya adalah kita buat ruas garisnya yang tegak lurus. Kira-kira memotong di mana anak-anak? Kita buat di sini garis bantunya di sini. Oke. Ini sebelumnya sebenarnya ini kita buat ini ya, garis AC ini memotong BD ini di sini. Kemudian kita hubungkan tadi ini menembus, kita hubungkan titik potongnya ini ke titik D. Nah, kira-kira C menembus kemana? C menembus ke bidang BDG di titik ini. Dan ini betul sekali, ini adalah jaraknya anak-anak. Ini kita sebut sini titiknya adalah Q, sehingga jarak C ke bidang BDG adalah ya panjang CQ itu, panjang CQ. Kita akan menentukan panjang CQ-nya. Bagaimana cara menentukan panjang CQ-nya? Anak-anak perhatikan di sini, kita buat garis bantu di sini. Kita buat segitiga yang sejajar dengan BDG, yaitu segitiga AFH. Sama, kita buat garis bantunya juga sama seperti tadi, T. Anak-anak perhatikan di sini. Nah, kita akan menentukan panjang CQ. Bagaimana cara mencari panjang CQ? Anak-anak perhatikan di sini. Apabila kita lukis di sini ya,
persegi panjang ACGE, kita buat ACGE, kita buat persegi panjangnya, Ibu pindahkan di sini. Selanjutnya ini adalah CE, garis CE-nya, dan kita buat tadi adalah ini T, ini O-nya. Anak-anak perhatikan di sini, ini adalah AK, ini adalah OG, O adalah titik tengah-tengah alas, dan T adalah titik. Jarak titik C ke bidang BDG ini apabila kita lukis di sini ya anak-anak perhatikan di sini titik C ke bidang BDG. BDG adalah segitiga sama sisi. Jadi kita buat terlebih dahulu ruas garis ya, bukan garis. Ruas garis dari titik C menembus bidang BDG. Anak-anak perhatikan di sini, ini adalah garisnya ya. Titik C ini menembus bidang BDG nih. Titik C menembus bidang BDG di situ. Selanjutnya kita buat di sini Ibu posisikan normal ya. Kita buat segitiga juga yang sama, yang sejajar dengan BDG yaitu AFH di sini. Iya, di sini anak-anak perhatikan baik-baik bahwa di sini titik C, jarak C ke bidang BDG adalah Q-nya ini ya anak-anak ya. Ibu buat ruas garisnya terlebih dahulu, garis bantunya di sini. Ruas garis AC di sini. Selanjutnya Ibu akan buat juga ruas garis. Ini adalah titik potongnya di sini, titik potongnya ke ini. Nah, jaraknya ini adalah C ke titik potongnya ini ya. Coba ini adalah Q, Ibu sebut ini sebagai Q, dan di sini jika anak-anak perhatikan ternyata jarak titik C ke Q atau panjang CQ, jarak titik C ke BDG adalah ini, jarak titik C ke BDG adalah CQ ini. Dan jika anak-anak perhatikan di sini ternyata dua bidang ini adalah sejajar, dua bidang BDG dengan dua bidang AFH ini adalah sejajar, dan di sini nah ini membagi menjadi 3 sama panjang. Jadi CQ itu adalah sepertiga dari CE, karena dua bidang yang sejajar tadi itu membagi ruas garis CE menjadi 3 ruas sama panjang di sini. Ya, Nana bisa buktikan, lihat di sini juga ya. Silakan bisa dilihat di sini. Ya, jadi ini adalah sepertiga dari CE. Sepertiga dari CE. Ini sudah Ibu tunjukkan. Jadi jaraknya adalah bidang C ke titik C ke BDG itu adalah CQ, yang mana CQ ini adalah sepertiga dari CE anak-anak. Ya, nanti anak-anak bisa lihat di sini ruas garis diagonal ruang CE dibagi menjadi 3 oleh 2 garis sejajar yang ini. Ya, itu penjelasannya, semoga bisa membantu ya. Kemudian kita lakukan perhitungannya. Kita akan menentukan panjang ruas garis CQ-nya. Ruas garis CQ-nya di sini, nah ini adalah CQ. Berapakah panjang ruas garis CQ di sini yang kita nanti akan sebut dia sebagai jarak titik C ke bidang BDG ya. Ini anak-anak lihat di sini, ini adalah persegi panjang ACGE yang Ibu pindah di sini. Panjang CQ ini, dan apabila ini adalah P di sini, dan apabila anak perhatikan di sini ternyata CQ itu ruas garis ini tadi, titik Q itu adalah sepertiga atau membagi CE menjadi 3 bagian. CO sejajar dengan OT, dan ini adalah membagi menjadi 3 bagian. Ini sama dengan ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini. Ya, CQ. Anak-anak bisa buktikan ini dengan menggunakan kesebangunan, karena T-nya ini di tengah-tengah, O-nya juga di tengah-tengah. Nanti anak-anak bisa buktikan sendiri ya, bahwa ini
CE terbagi menjadi 3 oleh ruas garis OG dan AT. Jadi panjang CQ di sini, adalah sepertiga dari panjang CE. Sedangkan CE, apa itu CE? CE itu adalah ruas CE itu adalah diagonal ruang dari segitiga ABCD EFGH. Sehingga panjang diagonal ruang atau panjang CE-nya itu adalah 12 akar 3. Ingat-ingat kalau panjang diagonal ruang pasti A akar 3 karena ini panjang rusuk AB-nya adalah 12. Sehingga di sini ini adalah sepertiga karena CQ itu adalah sepertiga dari CE ya. Ibu tulis di sini CQ itu adalah sepertiga dari CE. Sehingga bila kita hitung di sini 12 dibagi 3 adalah 4 akar 3. Sehingga panjang CQ ini adalah 4 akar 3. CQ ini adalah 4 akar 3 anak-anak. Jadi jarak titik C ke BDG adalah CQ ini adalah 4 akar 3. Sekian anak-anak penjelasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.